Assalamualaikum, aku Rahmi. Aku Tari. Selamat datang di podcast Bicara Wae Karya. Jing 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 jing. Nah, gimana nih, kita udah nyampe nih episode 3. Episode 3 ya. Perjalanannya masih panjang sepertinya ya. Emang kita mau nyampe berapa episode? Semoga berumur panjang lah ya podcast kita ini. Amin, semoga banyak manfaatnya lah ya. Iya, Gitu. amin. Oke. Nah, berarti di episode ketiga ini Iya. kita bakal ngebahas apa nih? Bahas sesuatu yang mungkin sering dicari-cari sama pekarya. Wah, apa tuh ya? Apa tuh? Kita bakal bahas ide. Gimana tuh mencari ide? Kan biasanya orang-orang kayak, aduh aku nggak berkarya karena aku nggak punya ide, gitu kan. Kemana tuh harus cari ide? Kemana ya? Kalau aku mungkin menurut aku ada dua cara. Jadi kadang ada yang ide tuh ada yang dari keresahan dari dalam diri sendiri, ya nggak sih? Kayak kita tuh udah tahu nih ini ada sesuatu yang salah atau gimana, makanya kita kayak pokoknya harus ngomongin ini. Nah itu tuh biasanya udah ada ide dari keresahan diri lah, dari dalam diri lah. Dan kedua itu ada ide yang suka datang nggak sih? Tiba-tiba teng gitu, tiba-tiba di kamar mandi gitu kan. Suka kayak, oh kayak asik nih bikin ini, atau kayak bagus nih bikin ini gitu kan. Nah biasanya ada ide-ide yang datang tiba-tiba, entah itu misalkan dari diri sendiri, misalkan kayak tadi ya contohnya di kamar mandi, atau ada juga yang dari baca buku, atau dari ngobrol sama orang, ya nggak sih Teh? Benar. Kalau dari Teteh gimana cara mencari ide? Kalau aku nggak tahu ya sebenarnya ya, karena mungkin beberapa ya itu tadi ide datang dengan sendirinya gitu ya. Tapi sebenarnya aku percaya bahwa mencari ide pun itu bisa dilatih gitu. Dilatih ya benar. Gimana Jadi tuh? istilahnya mungkin dari setiap fenomena gitu ya. Dari setiap fenomena kita gali lebih dalam gitu. Gali lebih dalam apa sih hal apa yang menjadi triggernya, kenapa bisa seperti itu gitu kan ya. Sampai akhirnya kita banyak bertanya gimana kalau begini, kenapa seperti itu atau apa gitu kan ya. Dan akhirnya kita muncul berandai-andai, akhirnya kita nemu ide gitu kan ya gitu. Ya, benar, Nah itu tuh sebenarnya bisa dilatih kok gitu. Bisa dilatih. Kalau aku percaya seperti itu gitu. Walaupun memang mungkin aja sering kali ya gitu, ide tuh pasti datang gitu sebenarnya. Gitu. Dan mungkin aja ide tuh selalu ada di mana-mana, tinggal kitanya yang mau ngambil dari sisi mana nih gitu. Benar. Gitu. Kalau aku juga biasanya kalau nyari ide tuh kadang gini, misalkan kita punya sesuatu, misalnya contoh nih, menggambar atau menulis misalkan tentang ayah nih misalkan. Jadi kita udah punya suatu topik dulu deh misalnya ayah. Nah caranya itu buat mengembangkan ide itu adalah dengan jadi mencari suatu hal, topik-topik lain yang berhubungan dengan ayah. Misalkan ayah tuh kayak gimana sih? Nah, ini kan langsung ketika misalkan bisa nih nanya ke diri sendiri atau ke teman-teman kayak ayah tuh menurut kalian apa? Nah, itu tuh udah jadi suatu hal, istilahnya bahasanya brainstorming dari ide tentang ayah tersebut gitu. Kayak misalkan ayah itu biasanya apa sih? Kuat, pencari nafkah, hangat misalnya, terus apa lagi? Itu yang positif ya. Teladan bener. Terus kayak family man or something lah bahasanya mungkin. Tapi mungkin ada juga yang berpikir ketika ayah tuh misalkan ayah tuh misalkan nggak punya waktu misalkan dengan terlalu sibuk kerja, terus galak. Ada kan ya ayah galak misalkan. Terus dan sebagainya. Jadi itu adalah kita bisa brainstorming atau kita bisa kumpulkan dulu nih topik-topik atau ide-ide yang berkaitan dengan ayah, biar nanti tuh kita bisa dan istilahnya ide itu sendiri adalah ketika kita bisa mengkoneksikan si topik-topik tersebut, atau disebutnya connecting the dots gitu. Dots-nya ini adalah tadi hubungan-hubungan dari ayah. Yang contohnya tuh bisa gini, misalnya ada ayah, misalkan ya, ini kalau ngomongin contoh, ada kita ayah udah mulai brainstorming nih ya. Ada ayah, misalkan ayahnya tuh dia sangat peduli sama keluarganya. Nah, nih biasanya kalau ide tuh biasanya udah ada setupnya dulu tadi kayak gimana, terus ada tapi dia itu sangat bahasanya protektif atau keras ke keluarganya sehingga menyakiti keluarganya. Itu kan sebenarnya suatu hal yang baik tapi ternyata jadi buruk gitu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh bisa
memunculkan ide gitu. Kalau yang kayak tadi itu mungkin disebutnya cara brainstormingnya what if ya. Gimana kalau pakai itu. Gimana kalau ada ayah nih yang baik banget, ayah yang sangat peduli ternyata sama keluarganya. Tapi dia ternyata malah menyakiti keluarganya karena saking pedulinya itu, atau karena keegoisannya dia atau apa gitu. Itu adalah cara brainstorming ide dari film Ngeri-ngeri Sedap ya, teman-teman bisa nonton di Netflix. Itu idenya tuh seperti itu ternyata gitu. Cara pertama ada tuh namanya tadi what if, pakai pertanyaan gimana kalau. Ada juga cara yang lain kalau kita ngomongin buku ya. Buku nih di lini masa kita menerbitkan buku, kita biasanya sebelum nerbitin buku ke penulis ini kita agak sadis nih. Agak sadisnya itu dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya mengkritisi si ide itu. Misalkan penulis punya ide tentang apa. Nah, kita tuh bentar dulu nih, punya ide, bentar dulu gitu ya. Belum tentu ide kamu sebagus itu. Gitu. Sadis. Kita brainstorming, sebenarnya itu brainstorming dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dimulai dengan 5W1H dulu, atau bahkan ya yang pertanyaannya yang cukup detail gitu ya, cukup detail, dan ketika istilahnya dia bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, berarti ide itu sudah cukup matang, sudah cukup tajam gitu. Tujuannya untuk menguatkan ya pastinya ya, menguatkan si ide itu. Jadi untuk mengembangkan ide itu sih sama-sama ya. Dari tadi what if juga dia pakai gimana kalau, sebenarnya buat menguatkan sama si ya, yang tadi itu namanya pertanyaan-pertanyaan itu namanya starbursting biasanya. Nama caranya lah ya, metodenya. Nama metodenya starbursting. Dia sama-sama untuk mengembangkan atau mempertajam bahasanya, mempertajam dari si ide itu tersebut gitu ya. Gitu. Oke, kalau aku sendiri melihatnya kalau cara brainstorming ya sebenarnya. Mungkin karena aku pernah ngajar design thinking ya gitu. Jadi tuh kalau di design thinking itu kan ada 5 tahap ya sebenarnya, tapi ini mau untuk banyak ya pengembangan produk ya sebenarnya gitu, untuk membuat produk satu. Idenya dulu deh. Ya, inovasi produk ya. Jadi ada 5 tahap nih, ada understanding, ada define, ada ideate, prototype, sama testing. Karena kita akan membahas sampai ide aja ya gitu. Jadi tuh sebenarnya ide itu dicari tuh ketika kita memang memahami sih permasalahannya gitu. Memahami permasalahannya seperti apa gitu kan ya. Tapi tidak hanya ketika permasalahan itu kita bayangkan idenya seliar mungkin itu nggak seperti itu gitu kan ya, tapi tetap pada koridornya. Karena apa, di fase understanding itu kita pun sudah menentukan siapa target audiens kita gitu. Jadi di situ kita benar-benar sudah mikirin gitu, ini akan dilihat siapa nih, akan dinikmati oleh siapa gitu kan ya. Jadi memang benar-benar kita pahami dulu apa yang menjadi permasalahan bagi si audiens gitu kan ya. Makanya design thinking itu selalu dibilang sebagai pendekatan human centered oriented gitu kan ya. Jadi memang base-nya adalah memahami orang tersebut gitu. Sampai akhirnya ya karakter behavioral gitu kan ya. Sampai akhirnya ujungnya orang itu bisa relate dan bisa membeli produk tersebut. Kalau misalnya dari desain thinking kan seperti itu kan ya. Tapi jadi menikmatilah ide itu. Betul. Ujung-ujungnya adalah ketika kita ketika kita sudah memahami suatu masalah kan fenomena aja ya. Fenomena tersebut kan pasti masalahnya banyak, dia ada masalah ini itu A B C D E gitu kan ya. Nah, di tahap define kita tuh menentukan masalah apa aja yang mau kita ambil gitu. Kita tentukan masalahnya yang ini misalnya. Sampai akhirnya kita menemukan satu ide gitu. Jadi di situ dari yang banyak diambil beberapa, dibatasi gitu. Baru dari dikembangkan di situ. Iya. Nah, mungkin aja dari situ bisa dipertajam juga dengan teknik-teknik yang tadi gitu. Iya, what if, bisa starbursting. Ini ya cara-cara aja lah, karena banyak yang bingung harus mencari di kemana gitu ya. Gitu. Oh, gitu ya. Dan banyak juga kan malah kebanyakan ide nggak terrealisasi gitu. Benar juga ya. Nggak ada ide, salah. Nggak ada ide. Kebanyakan ide, salah. Gitu kan ya. Itu kira-kira kenapa ya?
Kalau menurut kamu gimana? Kalau nggak terrealisasi ya banyak yang nggak jalan nih idenya. Kalau menurut aku kalau misalkan kita pakai metode kayak tadi what if lah ya, what if atau dari connecting the dots-nya lah. Kalau yang aku pahami tuh kayaknya karena mungkin banyak orang yang belum banyak pengetahuan tentang ide tersebut. Misalkan tadi kayak tadi contohnya si ayah atau tentang ide apalah contohnya atau sesuatu hal yang misalkan rumit. Nah itu tuh kadang kita sebagai yang mau ngontenin ya gitu kita nggak tahu banyak nih tentang itu. Nah pertama itu bisa karena kurangnya pengetahuan kita tentang suatu topik itu. Betul. Yang kedua juga bisa karena kurangnya skill kita. Jadi skill tuh maksudnya dalam artian bukan idenya ya, maksudnya bukan ide banget. Tapi ya misalkan kita pengen membuat gambar atau misalkan kita pengen nulis tentang itu. Nah karena misalkan kita kurang nih ternyata teknik menulisnya, terus kurang cara menuangkannya. Nah, terus misalnya ngegambar kita belum tahu nih cara-cara atau teknik-teknik gambar yang bagus, mewarnai kan ada ya teknik-tekniknya. Itu kita nggak tahu misalnya. Nah, itu tuh bikin kita juga jadi malas kan. Nah makanya sebenarnya yang mungkin sering ditemui sama teman-teman yang baru mulai ngonten atau berkarya itu tuh karena kurangnya skill atau tadi pengetahuan tadi. Makanya mungkin kalau buat teman-teman yang baru mulai nih bisa cari tahu dulu hal-hal atau knowledge tentang pertama topik yang emang mau dibawa, ide tersebut gitu ya, topik-topiknya, terus sama ya mempertajam skill sih. Gimana caranya buat biar istilahnya kita juga biar makin pede mungkin ya, biar makin pede mengonten tentang itu gitu, berkarya tentang itu. Biasanya kalau aku namanya itu sih. Gitu ya. Ya karena kurang paham teknik lah ya. Kurang paham teknik dan kurang tahu jatuhnya. Jadi tadi connecting the dots-nya ketika dots-nya kurang dikit, misalkan dots-nya dikit. Oh ya, kurang kaya gitu ya. Iya, kurang kaya. Jadinya dia ya cuma mau bisa misalkan panjangnya cuma segitulah. Padahal ketika kita tahu banyak, kita tahu banyak, skill kita banyak, nah itu tuh kita bakal lebih mudah bahasanya, lebih nggak bingung lah, lebih kita bisa, oh kayak ini bisa dipakai ini, oh ini kayak bisa dipakai ini dan sebagainya gitu. Biasanya kalau buat teman-teman yang baru sih itu ya. Aku temukan. Tapi ya sih aku juga sering kayak gitu sih. Maksudnya sedikit banyaknya pasti kita pernah mengalami itu ya sih gitu. Untuk makanya bikin itu satu yang apa gitu. Pengen maksudnya ketika itu ya berarti ya dicari lagi, digali lagi gitu, diperkaya lagi knowledge-nya, skill-nya. Cari sisi lain, cari sisi lain, gitu lah ya. benar. Gitu. Benar. Kalau yang lainnya berarti apa lagi nih? Kalau selain apa? Menurut Teteh ada nggak cara? Kalau nggak tahu ya kalau cara mah ya. Bukan cara tadi ya. Kenapa sih banyak gitu. ide yang nggak kalau aku mungkin aku jadi inget gitu. Yang ada nih Lineas kita yang di episode sebelumnya, di episode 1 tuh ada yang bilang nih dari komentar ya dari Kak Farhan, kadang pas punya ide untuk bikin karya keterbatasan di alat gitu. Nah karena komentar tersebut tuh aku jadi melihat bahwa terkadang ide nggak terrealisasi itu karena terlalu fokus dengan hal teknis gitu. Padahal kalau misalnya sepengalaman aku juga pernah sih kayak begitu gitu ya. Jadi gini, waktu dulu tuh kita tuh udah punya ide mateng sebenarnya, idenya mateng gitu kan ya. Tapi karena kita terlalu fokus ke teknis gitu ya, visualisasinya harus bagus misalnya dengan durasinya harus seperti ini misalnya kan ya, sudut pandang gini bla bla, oke, bagus gitu kan ya. Tapi ternyata waktu jadi gitu kan ya, waktu dalam prosesnya dan sudah jadi, ternyata pesannya tuh nggak sampai gitu. Padahal kan sebenarnya yang perlu untuk kita tekankan dari setiap karya yang dibuat itu kan adalah value-nya, apa yang mau kita sampaikan kepada target audience. Idenya apa yang gitu. disampaikan, apa Betul. yang dipunyai gitu ya. Ya, idenya apa dan apa yang ingin disampaikan gitu kan ya. Itu value-nya gitu. Nah, terkadang aku melihatnya kayak gitu sih. Terlalu fokus ke hal teknis. Jadi lupa si value atau prinsipnya tuh malah nggak kepegang gitu. Iya juga ya, emang banyak banget nih godaan dalam merealisasikan ide gitu. Terus ada juga mungkin yang gini ya, kalau yang itu tuh fokus sama teknis tuh
kadang juga ini, jadi mungkin teman-teman ada yang mungkin merasa aku belum bisa konten karena aku belum punya HP ini nih misalnya, aku masih kurang ini, HP aku belum bisa dan sebagainya gitu. Padahal ketika kita sudah memiliki itu, gak ngejamin loh kita bisa konten. Iya sih benar. Coba deh, maksudnya ya kebanyakan orang yang istilahnya bilang bahwa dia nggak bisa konten karena belum memiliki sesuatu, itu ketika pas sudah punya sesuatu itu dia tetap nggak konten. Pertanyaannya kan berarti apa yang menyebabkan orang itu bisa konten atau enggak? Ya jawabannya tidak lain tidak bukan adalah ya kedisiplinan dari konten itu sendiri gitu. Apakah teman-teman nih bisa sudah biasa konten kah? Sudah disiplin dalam konten atau berkarya kah? Ketika misalkan dari awal aja, misalkan dengan HP atau tools yang sederhana aja kita nggak bisa konten, maksudnya emang sih susah gitu ya. Tapi ketika kita ada di cuma pakai tools yang sederhana aja kita bisa konten, apalagi kalau kita dapat tools yang lebih memudahkan kita. Bahasanya kan gitu ya. Bahasanya kalau di kondisi sulit aja kita bisa, betul, apalagi di kondisi mudah gitu kan. Betul. Nah ini masalahnya orang-orang udah mikirin aku pengennya mudah dulu, gitu. Padahal enggak gitu, karena nggak ada yang ngejamin loh kamu bisa konten dalam keadaan udah punya itu, udah punya ini, ya kan? Padahal ternyata yang belum dibangun adalah konsistensi atau kedisiplinan dalam konten itu sendiri. Itunya belum dibangun. Skill buat kontennya juga belum. Jadi tadi benar ke arah dia terlalu mikirnya skill tapi idenya nggak nyampe nggak keluar nggak bisa tersebarkan terus gara-gara terlalu mikirin tadi teknis. Jadi ya lakukannya apa yang bisa dilakukan dulu aja sih kayaknya. Bisa, maksudnya kadang kita inilah jadinya terlalu mikirin hal itu, sedangkan ada ide-ide kita yang banyak ini yang perlu disebarkan, yang perlu dikaryakan, yang menunggu untuk direalisasikan. Iya benar. Dan ada juga sebenarnya yang ini baru kepikiran juga ya. Iya gimana? Jadi tuh ada juga yang nggak terrealisasi tuh. Mungkin ini untuk orang-orang yang perfeksionis ya gitu. Jadi tuh nggak terrealisasi ya karena dia ingin selalu karyanya perfect gitu. Benar. Karena aku melihatnya adalah kenapa coba? Dia selalu, maksudnya ujung-ujungnya adalah kalau misalnya orang ingin perfect berarti kan kebanyakan idenya tuh nggak terrealisasi ya gitu. Karena pengennya tuh perfect aja terus diperbaiki, nanti dulu diperbaiki, nanti dulu di hold terus sampai akhirnya ya nggak terrealisasi gitu. Betul. Nah, karena aku melihatnya dia tuh sendiri gitu. Sedangkan kita untuk berkarya itu perlu adanya partner gitu. Partner yang seperti apa? Partner yang bisa menilai secara objektif dari karya kita gitu. Jadi karena dia sendiri, jadi kan nggak ada indikator sempurnanya ya gitu. Indikator sempurnanya akan selalu direvisi oleh orang tersebut gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada partner yang bisa melihat itu secara objektif gitu ya, itu tuh jadi ada remnya lah, ada batasannya gitu. Ada batasan bahwa ini udah bisa loh dipublish gitu. So ayo kita wujudin gitu kan. Walaupun masih kurang-kurang udahlah. Kalau masih kurang udah itu penting gitu. Sih. Penting sih. Kalau di buku balik lagi ya. Kalau di masa nih bikin buku, nah itu tuh ada kemarin kita lagi ngobrol lah. Ada beberapa penulis kan yang kita mau terbitin bukunya gitu ya. Ternyata beliau nih ya kita kan biasanya nyuruh nulis dulu aja. Oke, ini ketika tadi brainstorming udah bagus, dia udah bikin outline segala rupa. Oke, nulis dulu gitu ya. Oke, nulis nih. Tapi ternyata di perjalanannya pas nulis tuh mereka kayak ada yang kayak bingung. Aduh, kayak aku harus ngobrol nih sama tim lini masa bahasanya gitu kan. Oh ya, kenapa gitu kan ditanya. Karena ternyata dilihat-lihat sebenarnya kayaknya beliau tadi butuh partner itu, bahwa kayak aku udah nulis segini nih, ini tuh gimana sih, bagus apa enggak sih, terus apa yang kurang dan sebagainya gitu. Nah itu yang sebenarnya ya dilakukan para editor gitu di lini masa. Apa nih yang bisa kita tambahkan, apa nih yang bisa kita upgrade dari tulisan-tulisannya penulis dan sebagainya. Makanya bisa dibilang kalau di lini masa nih, buku itu bukan hanya karyanya penulis, tapi karyanya juga editor, karyanya ilustrator gitu kan. Emang banyak pihak yang
bekerja sama untuk menciptakan suatu karya yang namanya buku gitu. Iya, iya betul. Nah, nah di editor di sini ya balik lagi ya, kalau di lini masa kita agak tadi lah bukan sadis ya. Ya itu kan tapi untuk Agak strict lah. agak strict ya Nggak sadis bahasanya lah. ya, agak strict karena kita pengen karya yang diterbitkan emang benar-benar karya terbaik gitu. Dan itu tuh bikin apa ya? Mungkin aku nggak tahu kalau di penerbit atau penulis lain gimana, tapi intinya kalau di lini masa bahkan ditestimonialkan dengan oleh penulisnya sendiri bahwa bilang ya memang itu yang harus dilakukan editor. Maksudnya ketika editorial itu berlangsung, oke, iya bagus-bagus aja, nah itu tuh harus dipertanyakan Iya, gitu benar. kan. Mana yang diedit kalau gitu? Mana yang diedit? Dan maksudnya kayak setidaknya juga jadi tidak memberikan feedback apa-apa untuk Iya, betul. pekaryanya ya, penulisnya gitu. Ketika kita bisa saling bekerja sama buat menciptakan tadi lah, menajamkan ide kita gitu kan bareng-bareng, ya kenapa tidak gitu. Jadi ya mungkin di sisi penerbit juga kita upgrade gitu kan, karena mengkritisi dia penulis maksudnya. Terus penulis juga jadi upgrade nih, ada yang tahu dia harus apa ya, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan di bagian mana. Nah itu tuh bakal jadi kolaborasi yang ciamik banget lah ya. Kan ini sekarang eranya kolaborasi. Iya, ya, eranya gitu. kolaborasi juga. Jadi kalau teman-teman juga ya silakan gitu ya, cari partner lah atau siapa yang mungkin yang bisa, yang kesamaannya, maksudnya sama-sama bisa suka konten. Betul. Yang punya Buat- concern yang sama lah. Iya, Ya. terus jadi saling tanya deh, ini kalau aku kayak gini menurut kamu gimana dan sebagainya gitu kan. Sehingga kita punya, pertama nggak ngerasa sendirian Betul. kontennya, berkaryanya. Kedua, ya tadi ada rem sehingga kita bisa berkarya walaupun kita merasa karya itu nggak sempurna gitu. Benar-benar. Ya, guys. Iya, benar. Benar. Yang penting kan sebenarnya idenya itu terlalu bagus hanya untuk disimpan gitu. Betul ya, jangan biarkan ide kalian tersimpan hanya karena tadi hal-hal kayak teknis, kayak apa kurangnya Teknik, pengetahuan ya. kalian tentang itu. Betul. Terus perfeksionisnya kalian gitu. Itu kan ego ya sebenarnya. Iya, Kalau benar-benar. perfeksionis itu Benar sih. saya ego gitu, karena pengen pengen sempurna gitu. Walaupun sebenarnya ya toh katanya kalaupun nanti kalian lihat itu setahun lagi, 2 tahun lagi, itu akan tetap jelek sih. Betul sih ya, benar-benar. Ya kita jujur-jujur aja, jadi nggak ada gitu ide yang kayak, maksudnya ketika mau disimpan berapa lama pun dia akan tetap jelek gitu. Jadi udahlah, keluarkan saja gitu, biarkan Iya, dia bebas, biarkan Iya. dia dikenal sama banyak orang. Dan ya itu kan saat istilah idenya itu ya saat kamu waktu itu gitu. Berarti ide itu kan ada waktunya. Jadi ketika dia udah udah rilis pada tahun itu, misalkan sekarang 2023 nih rilis, ya itu berarti pengalaman atau ya ide kita di tahun ini, di tahun 2023. Nanti di 2025 kita lihat pasti jelek. Pasti ada aja ya. Pasti ada aja kurangnya. Udahlah gitu Pasti. kan. Jadi ya. ya mari kita berkarya. Oke. Mari kita berkarya gitu ya. Oke, sampai sini episode kita. Nanti kita lanjut lagi di episode 4, simpan ragumu dan mulai bicara karya. Dadah.